P3K ini memang ada beberapa permasalahan yang telah kita lewati. Sebenarnya untuk jangka waktu yang singkat ini sebenarnya dari tanggal 5 yang kita belum gajian, ini baru tanggal belasan ini kan sebenarnya waktu yang pendek untuk kita bersabar sebenarnya. Tetapi di pengalaman-pengalaman sebelumnya ternyata banyak yang kita khawatirkan tidak ada kepastiannya. Contohnya masalah kemarin yang juga kita harap dirapelnya itu dari bulan Januari April sampai Mei itu belum ada kejelasan seperti apa, ataupun yang masalah SMA SMK ini dia kan otomatis istilahnya membawa dampak ke kita. Apakah nanti sekarang ini akan seperti ini? Karena beberapa informasi yang kami minta kejelasan sebenarnya tujuan kami itu hanya ke ibu, karena ibu yang sering berkoordinasi dengan kita. Kita minta kejelasan sebenarnya seperti apa, jangan nanti istilahnya seperti SMA yang sebelumnya, karena kita itu informasinya itu berkembangnya di grup itu beda-beda Pak. Karena ada juga informasi yang ibu telepon langsung ke Pak Ernest, itu yang Pak Ernest sampaikan ke kita, begitu juga dengan Pak Mustoli, begitu juga dengan saya komunikasi langsung dengan ibu. Itu berbeda dengan informasi yang berkembang di teman-teman semua, karena kita banyak informasi juga, teman-teman yang lain juga pada cari informasi ke lain. Nah selanjutnya itu informasi itu yang berkembang itu kadang itu bikin kita khawatir. Apa kita ada yang sampai berpikir apakah P3K itu hanya sampai di sini atau sudah mau diputus, atau sampai ada kemarin info yang sampai bilang P3K SD SMP ini ya tidak gajian karena SMA dan bikin tuntutan sampai kita sama-sama nggak gajian kalau misalnya kan itu informasi yang kita butuh kejelasan sebenarnya. Yang perlu kita dapat ini itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, mungkin batasnya Agustus itu berarti kita pegang kata-katanya Bapak itu kita tidak lewat dari Agustus itu. Karena kalau misalnya lewat lagi berarti kita mungkin sudah tidak bisa pegang kata-katanya dari Bapak, karena kita sudah istilahnya banyak informasi yang kita anggap hanya berlalu begitu saja. Entah waktu lalu ada juga teman-teman ke DPR atau apa, semuanya itu informasinya agak lain karena mungkin sudah dipolitisasi atau apa. Itu kita guru-guru ini dia mau fokusnya untuk belajar, untuk mengajar, bukan untuk memang kita mau berhabis waktu dengan masalah seperti ini. Apalagi kegiatan 17 Agustusan ini kita banyak perannya di dalam. Nah, yang sempat Bapak singgung tadi masalah PMK-nya P3K 2021 tidak dianggarkan 2022 dan 2023, ini mungkin setahu saya memang Bapak itu saya agak sedikit sensitif dengan masalah seperti itu, karena pernyataan begitu itu bisa saja membawa informasi ke kita bahwa kita ini sudah tidak dianggarkan lagi. Karena apa yang kita dapat itu yang dari informasi dari Kementerian Keuangan, PMK yang tahun 2021 itu dia itu kan anggarannya kemarin itu untuk 700-an guru, dan akhirnya kita hanya diterima 286. Setelah itu anggaran 2022 walaupun ada anggarannya tetapi kan tidak ada perekrutan di situ. Begitu juga 2023 belum ada perekrutan. Jadi otomatis untuk siapa misalnya anggaran itu ada, kalau misalnya 2022 2023 itu tidak ada anggarannya di situ. Jadi informasi yang seperti ini mungkin kita butuh penjelasan yang lebih dalam. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu apa PMK itu dia yang surat dari Kementerian Keuangan itu dia yang istilahnya sudah merencanakan berapa porsi kesehatan, berapa porsinya pendidikan, berapa untuk guru, dan akhirnya dibilang kita ini tidak ada anggaran di dalamnya, itu kan sesuatu yang mustahil. Apa yang kita kerja? Hari ini kamu datang cuma minta gajinya kalian tuh, ya. Tidak berdebat untuk masalah itu urusan pemerintah. Ya. Nanti besok. Selain itu kita intinya minta kejelasan saja. Iya. Kita nggak mau berputar lagi langsung. Apakah dianggarkan lagi atau tidak, otomatis kan kita kerja, kita dibayar ya sudah, kita tidak mau pusing dengan yang lain. Nah itu justru itu. Di Undang-Undang ASN itu kan ada pegawai negeri dan P3K. Kalian hari ini datang cuma minta untuk gaji bulan Agustus. Saya sudah jelaskan tadi. Karena ada miskomunikasi di PMK, itulah kabupaten kita alokasikan dari dana yang sudah teralokasi untuk gaji kalian. Sudah menjadi pegawai negeri di Kabupaten Nabire,
maka wajib pemerintah harus mengurus kejelasan dari pembiayaan itu. Nah, itulah yang kemarin kami pergi. Sehingga untuk gaji bulan Agustus dipending, tidak dibayarkan dulu di tanggal yang selama ini kalian terima gaji. Nah, itu pun kami sudah sampaikan ke kepala dinas bahwa saudara-saudara kita punya gaji P3K dan ada 56 itu belum bisa kita bayar karena kita harus minta kejelasan dari Kementerian Keuangan. Nah, sehingga kemarin kami pergi minta kejelasan itu. Nah, setelah itu kita adakan penyesuaian. Penyesuaian tidak bisa langsung dibayarkan, kita harus rubah, bikin perubahan dari penjabaran APBD. Nah, itu yang perlu kami lakukan untuk masukkan, lanjutkan gaji-gaji dari Bapak Ibu. Tapi